Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Pada kesempatan ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Risiko Bisnis. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama dari saya, Azmi Idhar. Yang kedua ada Namira Syaputri. Yang ketiga ada Andini Nabila. Yang keempat ada Said Muhammad Fadil. Yang kelima ada Kisron Ansori Harahap, dan yang keenam ada Rijal Ardiansyah. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu kami akan mulai presentasinya, dimulai dari Said Muhammad Fadil. Saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu pengertian risiko dan cara mengedit. Nah, yang pertama, pengertian risiko. Sebenarnya risiko ini, jadi banyak para ahli yang mendefinisikan sebuah risiko ini. Pertama yaitu menurut Ridgway Griffin, risiko adalah tentang kejadian masa depan. Menurut Joel G. Siegel dan Jay Kashim, mendefinisikan risiko ini menjadi 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah ke kumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diakui oleh pengambilan keputusan. Kedua, yaitu variasi dalam keuntungan dan keuangan lainnya. Ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah yang mempengaruhi kinerja perusahaan, posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Jadi apa sebenarnya risiko itu? Jadi definisi risiko secara umum adalah bentuk pasti tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya ataupun tidak, dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengidentifikasikan risiko? Jadi identifikasian risiko itu merupakan analisis untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko ataupun kerugian yang potensial. Menentang perusahaan, maka itu diperlukanlah yang pertama itu checklist dari semua kerugian mungkin bisa terjadi pada setiap perusahaan. Kedua, untuk menggunakan checklist itu perlulah suatu pendekatan untuk menentukan dari mana kerugian yang dihadapi oleh yang sedang dianalisis. Mungkin itu saja tentang pengertian risiko dan bagaimana cara mengidentifikasikan risiko. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Said Muhammad Fadil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Namira Syafutri. Silakan untuk Namira. Slide me diganti Mi. Ya, di sini saya akan membahas hambatan-hambatan yang terjadi pada sektor bisnis dan solusinya. Nah, hambatan-hambatan itu memiliki 2 pondasi secara umum. Yang pertama itu reference, dan yang kedua itu experience. Nah, reference. Memiliki referensi yang maksimal artinya seorang pembisnis memiliki konsep secara teoritis dan pemahaman pemikiran yang baik yang terangkum dalam bentuk master plan perusahaan. Nah, contohnya nih, misalnya sebuah perusahaan akan membuka cabang usahanya di suatu daerah. Perusahaan tersebut sudah membuat perencanaan tentang konsep usahanya dari beberapa referensi perusahaan sebelumnya dan mengembangkannya sehingga konsepnya lebih kuat. Nah, yang untuk experience itu pengalaman. Experience adalah kepemilikan yang diperoleh oleh seorang pembisnis hasil dari tempaan dirinya yang diperoleh secara jangka panjang, sehingga akhirnya ia mampu menentukan dan memutuskan secara tegas apa bentuk pekerjaan atau usaha yang layak untuk dikerjakan, dan baginya itu sudah sangat sesuai dengan bakat
yang dimilikinya serta mencintai pekerjaan atau bisnis yang digeluti sekarang. Nah, selanjutnya bagian bentuk-bentuk resiko akan dijelaskan oleh teman saya Kisran. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Namira Syahputri. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk resiko akan dijelaskan oleh Kisron Ansori Harap dan Muhammad Rijal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya lanjut aja, setelah kita mengetahui pengertian resiko dan hambatan-hambatan yang terjadi pada sektor bisnis, setelah itu kita akan mengetahui bentuk resiko dan menyebutkan bentuk-bentuk resiko, dan nanti akan solusinya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizal. Jadi yang pertama, bentuk risiko ada dari sektornya dan perikanan. Yang kedua ada sektor bisnis peternakan, sektor bisnis minyak dan gas bumi, sektor bisnis konstruksi, sektor bisnis makanan dan minuman, serta sektor bisnis tobacco, dan sektor bisnis asuransi dan perbankan, sektor bisnis real estate, ada juga sektor bisnis perhotelan, sektor bisnis travel, dan sektor bisnis angkatan darat. Jadi itu bentuk-bentuk resiko, dan nanti solusinya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizal. Saya persilakan untuk Rizal langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, baik. Saya akan menjelaskan sektor bisnis pertanian dan perikanan. Yang pertama, produk pertanian seperti padi prawijaya atau kacang-kacang, umbi-umbian, jagung, dan lain. Perikanan seperti pengembang ikan kepiting, kedua, bisnis peternakan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, antara lain produk yang dihasilkan rawan terhadap penyakit, seperti peternakan unggas terserang oleh flu burung, peternakan sapi terserang oleh penyakit sapi gila, peternakan babi terserang penyakit flu babi. Sehingga ini mampu memberi pengaruh pada penurunan penjualan yang berakibat pada penjualan peternakan. Solusi yang dapat diberikan adalah perusahaan harus memiliki ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan sehingga tidak selalu harus ke pasar, karena kadangkala pada saat ke pasar bisa saja obat yang diperlukan telah habis di pasaran atau mengalami kelangkaan. Yang ketiga, sektor bisnis minyak dan gas bumi. Produk pada sektor bisnis ini mencakup minyak dan gas bumi dengan segala jenisnya. Saat ini tergantungan minyak dan gas bumi masih bersumber dari natural resource atau sumber daya alam, yaitu yang berasal dari dalam bumi. Berbagai negara mencoba untuk mengembangkan sumber minyak gas yang berasal dari atas bumi, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak jarak dan jenis lainnya. Namun hingga saat ini hal itu belum dianggap efektif. Kondisi yang menyebabkan negara penghasil atau pengekspor minyak gas tetap terus memperoleh divisi yang tinggi. Solusi yang dapat diberikan, perusahaan harus memiliki cadangan reserve dan lindungi nilai atau dengan berfluktuatif di pasar dan panjang. Yang keempat, sektor bisnis konstruksi. Bentuk produk sektor bisnis berkonstruksi sebagai dalam bidang pembangunan yang meliputi pengembangan gedung, sekolah, atau rumah sakit, dan jalan jembatan, rel kereta api, terminal bus, pengembangan pipa air minum, pembangunan listrik mulai perkotaan hingga ke pedesaan, dan sebagainya. Solusi yang dapat diberikan antara lain, sebaik perusahaan memiliki gudang yang menyimpan beberapa bahan baku yang diperlukan, dan itu
bisa dipakai sewaktu-waktu jika dibutuhkan pada saat harga di pasar mengalami kenaikan atau berfluktuatif. Yang kelima, sektor bisnis makanan dan minuman. Bisnis makanan dan minuman saat ini berkembang dengan sangat pesat, baik dalam skala kecil, sedang hingga besar. Salah satu faktor yang mendorong perkembangannya bisnis adalah tingginya permintaan konsumen. Tentu ini disebabkan oleh faktor gaya hidup dan naiknya pendapatan masyarakat. Solusi yang dapat diberikan memiliki cadangan yang mencukupi. Sektor bisnis tabako atau rokok. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, keluarnya undang-undang atau peraturan dan keputusan lain yang tidak membolehkan merokok di tempat-tempat tertentu sehingga membatasi penjualan rokok. Solusi yang dapat diberikan, seluruh bentuk risiko yang dijelaskan. Mencari pangsa pasar baru di mana undang-undang atau peraturan tentang larangan rokok belum begitu kuat dikampanyekan. Yang ketujuh, sektor bisnis asuransi dan perbankan. Produk asuransi dan perbankan bersifat intangible asset. Produk intangible asset sangat berhubungan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti naik dan turunnya inflasi. Solusi yang dapat diberikan harus menyediakan dana sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ke-8, sektor bisnis real estate. Pertumbuhan dan perkembangan bisnis real estate dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti naik turunnya suku bunga, kredit perbankan, dan nilai tukar mata uang asing, berbagai bentuk faktor lainnya. Adapun solusi yang dapat diberikan, melakukan perekrutan tenaga muda yang potensial untuk selanjutnya diberi pelatihan dan disekolahkan, serta bagi diwajibkan menandatangani kontrak yang berisi ketentuan bahwa mereka bisa dikeluarkan dari tempat kerja serta menggantikan biaya pelatihan dan pendidikan. Yang ke-9, sektor bisnis perhotelan. Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini, persaingan yang ketat karena banyak hotel baru, jumlah kunjungan yang tidak menentu, menurunnya daya beli masyarakat terhadap industri pariwisata, menu yang tidak dinikmati, atau kondisi perekonomian yang tidak stabil. Solusi yang dapat diberikan dengan melakukan inovasi baru untuk membuat hotel kita memiliki keistimewaan dibandingkan persaingannya. Contohnya dengan membuat promo di season tertentu, misalnya saat tahun baru, dan juga kita bisa membuat event. Ini khawatirkan mengenai kemungkinan terjadi krisis global yang menyebabkan menurunnya keinginan wisatawan untuk berlibur atau pergi ke suatu wilayah atau suatu negara. Solusi yang dapat diberikan, menurunkan harga tiket mengikuti kondisi keuangan global, memberikan paket tur, jadi wisatawan bisa dapat harga yang lebih murah, tapi tetap mendapat fasilitas yang lengkap dan memadai. Yang ke-11, sektor bisnis angkatan darat, laut, dan udara. Bisnis angkatan saat ini semakin berkembang. Perkembangan ini terjadi karena pabrik sebagai pengguna sarana transportasi menginginkan tersedianya sarana dan prasarana yang efektif dan efisien. Adapun bentuk risiko yang dialami pada sektor bisnis ini, jalanan kota semakin sempit sehingga menimbulkan kemacetan, membawa pengaruh pada kerugian perusahaan. Solusi yang dapat diberikan, pihak manajemen perusahaan memahami dengan baik rute lalu lintas yang memiliki potensi rawan, macet dan tidak macet, serta antisipasi jika terjadi kemacetan, seperti tingkatan kemacetan terlalu tinggi dan tidak bergerak, maka sebaiknya mesin mobil bisa dimatikan namun AC difungsikan sehingga penumpang tetap merasa nyaman. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas
Maka informasi yang tadi disampaikan oleh Rizal Ardiansyah dan Kinsalan Asori. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini Nabila. Persilakan untuk Andini Nabila. Terima kasih kepada moderator Andini Nabila. Saya akan menjelaskan tentang pencarian dan menghindari resiko. Jadi pengendalian resiko dijalankan dengan metode sebagai berikut. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Yang ketiga, pemisahan. Yang keempat, kombinasi atau pooling. Dan yang kelima, yaitu pemindahan resiko. Selanjutnya, yaitu cara menghindari resiko. Cara menghindari resiko yang pertama yaitu menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan itu walaupun hanya untuk sementara. Dan yang kedua yaitu menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi menghindari resiko berarti juga menghilangkan resiko itu. Sekianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, jadi kesimpulan dari apa yang kami presentasikan adalah manajemen risiko sangat berguna dan sangat penting dalam menjalankan bisnis, guna melindungi organisasi dan risiko yang menghambat pencapaian tujuan dan berbagai hal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pasalnya, suatu organisasi akan menghadapi masa-masa ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan. Maka dari itu, manajemen risiko sangat penting dalam segala hal. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.